Jiwa-jiwa yang terpilih, selamat datang di ruang ini, di mana setiap getaran energi bisa meresap hingga ke dalam sanubari, membawa kedamaian dan pencerahan bagi mereka yang membuka hati. Dalam momen ini, kita akan menjelajahi pembacaan energi yang datang dengan berbagai bentuk dan warna. Beberapa dari kalian mungkin merasa pesan ini seperti pantulan diri, sementara yang lain merasakannya sebagai petunjuk samar yang belum sepenuhnya terbaca. Namun ingat, setiap pesan yang datang bukanlah kebetulan. Alam semesta berkomunikasi melalui cara yang unik, dan hanya mereka yang siap yang dapat menangkap makna di balik setiap bisikan. Setiap kalimat, setiap alunan energi yang terungkap adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan terkadang, pesan itu akan mengarahkan kita pada refleksi yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Kita mungkin tidak selalu memahami setiap detail, namun percayalah, setiap potongan akan menjadi bagian dari mozaik kehidupan kita yang lebih luas. Segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang kita pahami maupun yang kita anggap misteri, adalah bagian dari takdir yang ditata olehnya dengan penuh kebijaksanaan. Maka, dalam segala hal, kita diajarkan untuk berserah dan percaya bahwa segala sesuatu datang dengan tujuan. Jangan khawatir jika ada bagian dari pesan ini yang terasa kurang selaras dengan hatimu. Biarkan itu mengalir pergi, seperti sungai yang mengalir tanpa terganggu. Apa yang akan tetap tinggal adalah yang memang ditujukan untukmu, seperti cahaya yang menemukan jalan menuju gelapnya malam. Sebab, setiap jiwa yang terbuka kepada rahmat-Nya akan diberi petunjuk yang sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Jangan ragu untuk mengikuti nalurimu, karena itu adalah cara ilahi menunjukkan jalan kepada kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil waktu sejenak untuk merasakan kedamaian ini, untuk menarik napas dalam-dalam dan membuka hatimu sepenuhnya. Rasakan cinta ilahi yang mengalir mengelilingi dirimu, memberikan ketenangan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Dalam keheningan ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku butuhkan saat ini? Apa pesan yang semesta ingin aku dengar? Biarkan hatimu terbuka, karena hanya melalui keterbukaan itulah kita bisa menerima segala yang sudah disiapkan untuk kita. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan yang kalian berikan, dari subscribe, like, hingga komentar penuh cinta. Setiap tindakan kecilmu menjadi cahaya yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang lebih tinggi. Semoga kebaikanmu berbalas berlipat ganda, karena setiap energi yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Tinggalkan tanda di kolom komentar dengan angka 7, sebagai simbol niatmu yang jelas untuk menyelaraskan diri dengan energi semesta. Biarkanlah video ini mengalun, bahkan dalam heningnya waktu. Energi yang ada dalam setiap kata dan setiap getaran akan semakin kuat terasa saat kita membiarkannya meresap perlahan. Ingatlah, segala sesuatu memiliki waktunya. Dan semakin kamu membuka diri, semakin nyata pula dampak yang akan kamu rasakan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang kebetulan, dan apapun yang kita temui adalah bagian dari rencana besarnya. Percayalah, setiap langkah yang kita ambil diiringi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang kita sadari, yang akan membawa kita menuju kedamaian yang lebih dalam. Bab 1. Orang-orang yang akan kembali. Jiwa yang terpilih, di dalam perjalanan hidupmu, ada orang-orang yang hadir hanya untuk sementara, seperti daun yang terbawa angin. Namun, ada saatnya angin itu berbalik arah, membawa mereka kembali kepadamu. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang mereka, orang-orang dari masa lalumu yang akan kembali hadir dalam hidupmu. Sebelum kita menyelami alasan-alasan yang lebih personal, mari kita pahami pengaruh energi semesta. Alam semesta bekerja melalui ritme yang indah, diatur oleh gerakan planet dan energi kosmik yang sering memengaruhi hubungan kita. Mungkin saat ini,
Gerakan planet tertentu memunculkan energi rekoneksi, membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupmu kini merasakan tarikan energi itu, dorongan untuk kembali, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami alasannya. Bagi beberapa orang, waktu adalah guru yang paling bijak. Ketika mereka menjauh darimu, mungkin mereka belum benar-benar memahami siapa dirimu dan betapa berharganya kehadiranmu. Namun sekarang, mereka mulai menyadari kesalahan mereka, nilai, kualitas, dan kebaikan yang ada dalam dirimu kini terasa lebih jelas. Mereka merindukan kehangatan yang dulu mereka abaikan, menyadari bahwa tidak semua orang memiliki jiwa seistimewamu. Ada juga yang kembali dengan hati yang lebih besar, cinta yang lebih dalam. Mungkin sebelumnya mereka menjaga jarak karena rasa takut, kebingungan, atau ego yang terlalu besar. Namun kini, cinta itu menemukan jalannya kembali, semakin kuat dan sulit untuk mereka abaikan. Mereka mulai merasakan bahwa kehilanganmu adalah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sayangnya, tidak semua yang kembali memiliki niat yang murni. Sebagai jiwa yang terpilih, seringkali energimu yang penuh cinta dan keikhlasan menarik mereka yang ingin mencari manfaat darimu. Beberapa mungkin datang bukan karena cinta, melainkan kebutuhan atau bahkan keinginan untuk mengambil keuntungan. Mereka melihat kebaikanmu sebagai peluang, bukan sebagai anugerah yang harus dijaga. Jiwa yang terpilih, saat orang-orang ini kembali, penting untukmu untuk tetap berhati-hati. Jangan terburu-buru membuka pintu hati tanpa memahami niat mereka. Tanyakan pada dirimu, apakah kehadiran mereka membawa kedamaian atau justru mengganggu keseimbanganmu? Tuhan telah memberimu kebijaksanaan untuk melihat niat sejati di balik tindakan mereka. Gunakan kebijaksanaan itu untuk melindungi energi dan hatimu. Orang-orang yang kembali adalah bagian dari rencana semesta. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, baik itu pelajaran baru, kesempatan kedua, atau ujian bagi kebijaksanaanmu. Terimalah kehadiran mereka dengan hati yang terbuka, namun tetap berhati-hati. Bab 2. Perubahan sikap orang-orang. Jiwa yang terpilih, dalam perjalanan hidupmu, kamu mungkin telah berjumpa dengan berbagai karakter manusia. Sebagian dari mereka mungkin pernah menyakitimu, mengabaikanmu, atau bahkan salah menilaimu. Namun, semesta memiliki caranya sendiri untuk mengubah hati manusia, membuat mereka menyadari nilai dan makna dari kehadiranmu. Ketika cahaya dalam dirimu semakin bersinar, wajar jika orang-orang di sekitarmu mulai mengalami perubahan. Cahaya itu memengaruhi mereka, terkadang perlahan, terkadang dalam sekejap. Mereka yang dulu membawa energi negatif ke dalam hidupmu kini mungkin mulai berubah. Perubahan ini tidak hanya terjadi karena perjalanan hidup mereka sendiri, tetapi juga karena mereka mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Dulu manipulatif dan penuh drama, kini lebih jujur dan terbuka. Mungkin kamu pernah bertemu dengan seseorang yang selalu menciptakan drama, yang memanipulasi situasi untuk kepentingannya sendiri. Ketika mereka berada di dekatmu, mereka lebih sering memanfaatkan kebaikanmu daripada menghargainya. Namun sekarang, energi semesta yang kuat dan pengalaman hidup mereka telah membawa kesadaran baru. Orang-orang ini mulai memahami bahwa drama dan manipulasi hanya merugikan mereka. Mereka melihat kejujuran dan ketulusan yang kamu miliki sebagai sesuatu yang langka dan berharga. Saat ini, mereka mungkin kembali dengan sikap yang lebih jujur, tanpa kepura-puraan. Mereka ingin memperbaiki hubungan, tidak lagi menyembunyikan niat di balik senyuman palsu, tetapi dengan hati yang lebih tulus. Pernah mengabaikan kamu, kini sadar kamu pantas diprioritaskan. Ada saatnya kamu merasa diabaikan oleh seseorang yang seharusnya memperhatikanmu. Mereka mungkin terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, atau tidak mampu melihat apa yang ada di depan mereka. Namun kini, mereka mulai menyadari kesalahan mereka.
Pengalaman hidup telah mengajarkan mereka bahwa tidak semua orang memiliki energi kesabaran dan kebaikan seperti yang kamu miliki. Kehadiranmu dulu yang mereka anggap biasa saja kini terasa seperti kehilangan besar dalam hati mereka. Ada rasa sesal karena tidak memberikan tempat yang layak untukmu dalam hidup mereka. Mereka mulai memahami bahwa kamu adalah seseorang yang pantas diprioritaskan, bukan hanya sekadar pilihan kedua. Childish dan egois, mereka akan kembali dengan sikap yang lebih dewasa. Di masa lalu, mungkin ada orang yang bersikap kekanak-kanakan, egois, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak melihat bagaimana perilaku mereka memengaruhi kamu atau orang lain. Namun, waktu dan pengalaman memiliki kekuatan untuk mendewasakan seseorang. Kini, orang-orang ini mulai menunjukkan perubahan. Mereka kembali dengan sikap yang lebih dewasa, membawa penghormatan yang lebih besar terhadap perasaanmu. Ego yang dulu menghalangi mereka untuk melihat kebutuhanmu kini mulai mereda. Mereka ingin memperlakukanmu dengan lebih baik, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Tidak semua orang mampu melihat kebaikan dan kualitas yang kamu miliki di awal. Mungkin ada orang yang dulu memandangmu dengan negatif, meragukan potensimu, atau bahkan mencapmu dengan penilaian yang tidak adil. Namun, waktu telah membuka mata mereka. Mereka mulai melihat bahwa pandangan mereka salah, bahwa apa yang mereka pikirkan tentangmu tidak mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Orang-orang ini kini mengakui kualitasmu, bahkan mungkin merasa malu atas cara mereka memperlakukanmu di masa lalu. Mereka datang kembali, bukan hanya untuk memperbaiki hubungan, tetapi juga untuk meminta maaf dan memberikan penghormatan yang seharusnya kamu terima. Jiwa yang terpilih, ketika orang-orang di sekitarmu berubah, itu adalah tanda bahwa energimu memiliki dampak besar pada mereka. Kamu adalah cermin yang membuat mereka melihat sisi terbaik atau terburuk dari diri mereka sendiri. Dan ketika mereka memilih untuk berubah, itu adalah bukti bahwa kehadiranmu membawa pelajaran yang mendalam dalam hidup mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perubahan bersifat permanen. Beberapa mungkin hanya sementara, didorong oleh emosi sesaat atau kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, tetaplah berhati-hati dan bijaksana. Dengarkan intuisi yang telah Tuhan tanamkan dalam dirimu. Perubahan ini, jiwa yang terpilih, bukan hanya tentang mereka, ini juga tentang kamu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons, apakah kamu akan memberikan mereka kesempatan baru atau menjaga jarak untuk melindungi kedamaian hatimu. Apapun pilihanmu, percayalah bahwa Tuhan selalu membimbing langkahmu. Ketika kamu melihat orang-orang ini berubah, ingatlah bahwa perubahan sejati datang dari hati, bukan hanya dari kata-kata. Gunakan kebijaksanaanmu untuk membedakan mereka yang benar-benar tulus dari mereka yang hanya ingin mengambil manfaat dari kehadiranmu. Semesta terus bergerak, membawa pelajaran, cinta, dan keajaiban dalam hidupmu. Perubahan sikap orang-orang ini adalah bagian dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan hubunganmu dengan mereka. Bab 3. Ikatan Spiritual. Jiwa yang terpilih, ada hubungan yang melampaui logika dan pemahaman duniawi. Hubungan ini tidak hanya dibangun di atas interaksi fisik atau komunikasi sehari-hari, tetapi diikat oleh sesuatu yang lebih mendalam. Ikatan spiritual. Orang-orang yang terhubung secara spiritual denganmu seringkali memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu, sesuatu yang membuat mereka terpanggil, seolah-olah ada kekuatan ilahi yang mengarahkan perhatian mereka padamu. Hubungan semacam ini membawa pesan dan pelajaran dari semesta, seringkali menjadi sarana Tuhan untuk meneguhkan atau membimbing hidupmu. Sering memikirkan wajahmu, bahkan dalam doa, ada jiwa-jiwa di luar sana yang tidak bisa mengabaikan kehadiran energimu, meskipun jarak memisahkan kalian. Dalam doa-doa mereka,
wajahmu seringkali hadir tanpa mereka sadari. Entah itu dalam momen hening saat mereka berbicara kepada Tuhan, atau bahkan dalam mimpi, mereka merasa seperti dirimu selalu dekat di hati mereka. Hal ini bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu cara semesta dan Tuhan mengingatkan mereka tentang hubungan spiritual yang kalian miliki. Mungkin mereka tidak memahami sepenuhnya apa artinya ini, tetapi di dalam hati mereka, ada kerinduan yang lembut dan rasa ingin tahu yang dalam. Mereka merasa bahwa keberadaanmu membawa kedamaian, kekuatan, atau bahkan jawaban atas doa-doa mereka sendiri. Kadang tanpa kamu sadari, mereka berdoa untuk kebaikanmu, bahkan ketika mereka sendiri tengah berjuang. Mereka berharap agar kamu selalu diberkati, selalu dilindungi, meskipun mereka tidak mengutarakannya secara langsung kepadamu. Ini adalah cinta yang murni, bukan berdasarkan keinginan untuk memiliki, tetapi karena mereka merasakan betapa berharganya dirimu di mata semesta. Tuhan seolah-olah mengarahkan mereka untuk memperhatikan keadaanmu. Ada saat-saat di mana individu tertentu merasa seperti didorong oleh kekuatan yang lebih besar untuk memperhatikan keadaanmu. Mereka mungkin tiba-tiba teringat padamu di tengah kesibukan mereka, atau merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk mendukungmu, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Ini adalah cara Tuhan bekerja melalui hubungan spiritual. Mereka mungkin mendapatkan firasat, pesan melalui mimpi, atau bahkan tanda-tanda yang seolah-olah menunjukkan bahwa kamu membutuhkan perhatian mereka. Ketika mereka mengikuti dorongan ini, mereka seringkali menemukan bahwa hal tersebut bukanlah kebetulan, melainkan sebuah panggilan untuk terhubung kembali denganmu sebagai jiwa yang terpilih. Keberadaanmu seringkali menjadi penanda bagi perjalanan spiritual mereka sendiri. Tuhan menggunakan dirimu untuk membuka hati mereka, menyentuh jiwa mereka, atau bahkan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam proses ini, mereka juga mungkin menjadi alat Tuhan untuk memberikan dukungan atau pesan yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Koneksi yang menyembuhkan dan membimbing, ikatan spiritual semacam ini tidak selalu penuh dengan kejelasan. Terkadang, mereka datang dalam bentuk pertanyaan atau bahkan kebingungan. Tetapi di balik semua itu, ada kehadiran yang menyembuhkan. Mereka yang memiliki hubungan spiritual denganmu seringkali menjadi pengingat tentang siapa dirimu sebenarnya, tentang misi hidupmu, atau tentang potensi besar yang ada di dalam dirimu. Ketika mereka terhubung kembali denganmu, baik melalui doa, pesan, atau pertemuan yang tidak terduga, perhatikanlah apa yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Bisa jadi, Tuhan sedang menggunakan mereka untuk menguatkan imanmu, memberikan dukungan yang tidak pernah kamu duga, atau membawa kabar baik yang telah lama kamu nantikan. Sebaliknya, hubungan ini juga menjadi jalan bagimu untuk memberikan dampak positif pada kehidupan mereka. Cahaya yang ada dalam dirimu mungkin menjadi penyembuh bagi luka-luka mereka, memberikan harapan di tengah kegelapan mereka, atau bahkan membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jiwa yang terpilih, ikatan spiritual bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dianggap biasa. Namun, penting untuk mendekatinya dengan kebijaksanaan. Tidak semua hubungan spiritual berarti kamu harus melibatkan mereka secara langsung dalam hidupmu. Beberapa mungkin hanya datang untuk memberi pelajaran, sementara yang lain hadir untuk mendukung perjalananmu. Dengarkan intuisi yang telah Tuhan tanamkan dalam hatimu, perhatikan tanda-tanda yang muncul, dan serahkan semuanya kepadanya. Jika kamu merasa damai dalam hubungan ini, biarkan ikatan itu tumbuh. Tetapi jika kamu merasa ada sesuatu yang mengganggu, jangan ragu untuk menetapkan batasan yang sehat. Ikatan spiritual adalah hadiah yang indah, pengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Melalui hubungan ini, semesta dan Tuhan sedang menunjukkan betapa berharganya dirimu, tidak hanya bagi dunia, tetapi juga bagi jiwa-jiwa lain yang terhubung denganmu. Jiwa yang terpilih, ketika kamu merasa seseorang memiliki koneksi spiritual mendalam denganmu,
Ingatlah bahwa hubungan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Nikmati perjalanan ini dengan rasa syukur dan penuh pengharapan, karena setiap koneksi membawa pelajaran, cinta, dan keajaiban dalam hidupmu. Bab 4. Hal-hal yang perlu diwaspadai. Jiwa yang terpilih dalam perjalanan hidupmu, tak semua yang kembali membawa niat baik. Ada yang hadir dengan ketulusan, tetapi ada pula yang membawa energi yang perlu kamu waspadai. Kehadiran mereka bisa menjadi ujian bagi kedewasaan spiritualmu, sebuah pengingat untuk tetap berhati-hati dan mengandalkan intuisi yang telah Tuhan karuniakan kepadamu. Semesta memang sering mengizinkan orang-orang dari masa lalu kembali dalam hidup kita, namun tak semua yang kembali membawa pesan atau maksud yang selaras dengan perjalananmu menuju kebaikan. Maka disinilah kebijaksanaanmu diuji. Ada orang-orang yang kembali dengan niat membebani atau menyusahkan. Mereka mungkin melihatmu sebagai tempat pelarian, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan, dan melihat dirimu sebagai seseorang yang mampu menanggung beban mereka. Namun, perlu diingat bahwa niat mereka tidak selalu didasarkan pada penghargaan atau rasa hormat terhadapmu. Sebagian dari mereka bisa saja hanya mencari jalan keluar termudah tanpa memikirkan dampaknya terhadap dirimu. Mereka datang dengan cerita menyedihkan atau masalah yang tampaknya membutuhkan perhatianmu segera, tetapi sebenarnya ini hanyalah cara mereka untuk mengalihkan beban hidup mereka kepadamu. Kehadiran mereka mungkin menguras energimu, mengganggu kedamaianmu, atau bahkan menghalangimu untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidupmu. Maka penting untuk mengenali tanda-tanda ini sejak awal dan menetapkan batasan yang sehat. Ketika seseorang dari masa lalu kembali, tak jarang luka lama ikut terbuka. Orang yang pernah menyakitimu, mengabaikanmu, atau membuatmu merasa kecil mungkin kembali dengan alasan yang tampak baik. Namun, kehadiran mereka bisa membangkitkan trauma yang sudah lama kamu coba sembuhkan. Trauma ini bisa muncul dalam bentuk emosi yang tidak nyaman, marah, sedih, atau bahkan rasa bersalah. Kamu mungkin mendapati dirimu kembali mempertanyakan keputusan yang sudah kamu ambil atau merasakan keraguan terhadap pertumbuhanmu sendiri. Ingatlah, ini adalah ujian. Rasa sakit yang muncul bukanlah tanda bahwa kamu gagal, tetapi sebuah kesempatan untuk menutup bab lama dengan lebih bijaksana. Jangan biarkan trauma itu menguasaimu lagi. Sebaliknya, hadapi dengan keberanian dan kepercayaan bahwa Tuhan telah membimbingmu menuju tempat yang lebih baik. Beberapa orang hanya kembali karena mereka melihat keberhasilanmu, kemajuanmu, atau bahkan kekuatanmu. Mereka tertarik bukan karena ingin menjalin hubungan yang tulus, tetapi karena mereka ingin mendapatkan sesuatu darimu, uang, dukungan, atau bahkan sekadar validasi untuk ego mereka. Orang-orang seperti ini biasanya akan berusaha membuatmu merasa bersalah jika kamu menolak membantu mereka. Mereka bisa datang dengan pujian yang berlebihan atau bahkan dengan rasa urgensi palsu, seolah-olah hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, sebagai jiwa yang terpilih, kamu memiliki intuisi yang tajam. Kamu bisa merasakan apakah niat mereka tulus atau hanya topeng untuk mendapatkan keuntungan. Jangan ragu untuk menolak dengan lembut, tetapi tegas jika kamu merasa kehadiran mereka tidak membawa kebaikan bagi perjalananmu. Cara menghadapinya dengan bijak. Gunakan intuisi, dengarkan suara hatimu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, percayailah perasaan itu. Intuisi adalah hadiah dari Tuhan untuk melindungimu. Tetapkan batasan, tidak semua orang harus memiliki akses penuh ke hidupmu. Tetapkan batasan yang sehat, dan jangan ragu untuk menjauh jika mereka mulai mengganggu kedamaianmu. Bawa dalam doa, jika kamu ragu, bawalah semuanya kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dan kebijaksanaan untuk melihat niat mereka yang sebenarnya. Fokus pada pertumbuhanmu, jangan biarkan kehadiran mereka mengganggu perjalananmu. Ingatlah bahwa kamu berhak untuk melindungi kedamaian dan kemajuan
yang telah kamu raih. Pelajaran di balik kehadiran mereka. Meskipun orang-orang ini mungkin membawa energi yang tidak selalu positif, mereka juga bisa menjadi guru dalam bentuk lain. Kehadiran mereka mengajarkanmu tentang pentingnya menjaga hati, memilih dengan bijak, dan tidak mudah terjebak oleh niat yang manipulatif. Tuhan mengizinkan mereka kembali bukan untuk membuatmu jatuh, tetapi untuk menunjukkan seberapa jauh kamu telah melangkah dan seberapa kuat kamu sekarang. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu telah berkembang, bahwa kamu sekarang lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menghadapi dinamika hidup. Jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa tidak semua yang kembali layak mendapatkan tempat dalam hidupmu. Gunakan kebijaksanaanmu, andalkan intuisi yang Tuhan berikan, dan tetaplah berada di jalan yang telah direncanakan untukmu. Dalam setiap interaksi, temukan pelajaran, tetapi jangan biarkan dirimu terjebak di masa lalu. Bab 5. Transformasi energi. Jiwa yang terpilih, mari kita ingat bahwa energi hidup adalah sesuatu yang dinamis, selalu bergerak dan berubah, layaknya gelombang samudra yang tak pernah berhenti bergulung. Energi dalam diri kita juga mengalami siklus. Ada masa-masa di mana cahaya kita bersinar terang, tetapi ada pula saat-saat di mana ia meredup. Semua ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang dirancang dengan penuh kebijaksanaan oleh Sang Pencipta. Cahaya yang redup dan bercahaya kembali. Energi dalam hidup kita tidak selalu berada dalam puncak keindahannya. Ada saat di mana kita merasa penuh semangat, penuh harapan, dan mampu menghadapi apapun. Tetapi ada pula momen-momen di mana kita merasa lelah, kehilangan arah, atau bahkan ingin menyerah. Namun, ketahuilah bahwa masa-masa redup itu bukanlah akhir. Ia hanyalah sebuah jeda, sebuah waktu untuk merenung, untuk memperbaiki, dan untuk menemukan kembali kekuatan yang ada dalam diri kita. Tuhan merancang hidup dengan keseimbangan, layaknya siang dan malam, terang dan gelap. Masa redup adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kebangkitan. Percayalah, cahaya itu akan kembali. Tidak ada malam yang abadi, sebagaimana tidak ada masalah yang tak memiliki akhir. Masa-masa redup adalah waktu yang Tuhan berikan untuk memperdalam iman, memperkuat hati, dan mempersiapkan diri untuk cahaya yang lebih besar. Naik turun energi adalah bagian dari kehidupan. Hidup tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Ia penuh dengan liku-liku, dengan naik turunnya energi yang kita rasakan. Ada kalanya kita berada di atas, menikmati hasil kerja keras dan keberkahan yang melimpah, tetapi ada pula waktu-waktu di mana kita harus kembali menata diri setelah menghadapi cobaan atau kegagalan. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita masih hidup, masih berjuang, dan masih diberikan kesempatan untuk belajar. Naik turunnya energi ini adalah pengingat bahwa perjalanan hidup selalu dinamis. Jika saat ini kamu merasa berada di titik terendah, jangan lupa bahwa roda kehidupan akan berputar. Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang terus berharap dan berserah kepadanya. Yang perlu diingat adalah bagaimana kita menghadapi fluktuasi ini. Apakah kita menyerah, atau justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh? Semua itu ada dalam kendalimu, dan Tuhan telah memberimu kekuatan untuk melewati semuanya. Berdamai dengan perasaan negatif dan trauma yang muncul. Saat energi kita meredup, seringkali emosi-emosi negatif dan trauma lama muncul ke permukaan. Perasaan ini mungkin menyakitkan, tetapi ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Tuhan mengizinkan rasa sakit itu muncul, bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membantumu memahami dirimu sendiri dengan lebih baik. Berdamai dengan perasaan negatif bukan berarti membenarkan hal-hal yang pernah menyakitimu, tetapi menerima bahwa mereka adalah bagian dari perjalananmu. Rasa sakit itu, betapapun menyakitkannya, membawa pelajaran yang berharga. Ketika trauma lama muncul, jangan lari darinya.
Hadapi dengan keberanian dan doa, serahkan segala luka kepada Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Ingatlah bahwa setiap luka adalah pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam, menuju pemahaman bahwa dirimu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Transformasi energi adalah kekuatanmu. Transformasi energi. Perubahan energi ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dirayakan. Setiap kali kamu melewati masa-masa sulit, kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya. Tuhan telah memberimu kekuatan untuk bangkit dari masa redup dan bersinar kembali. Setiap rasa sakit, setiap perjuangan adalah bagian dari rencana besarnya untuk menjadikanmu pribadi yang penuh keajaiban. Jadi, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kamu adalah bukti hidup bahwa transformasi energi dapat membawa seseorang dari kegelapan menuju terang yang luar biasa. Jadilah terang di sekitarmu, jiwa yang terpilih. Biarkan dunia melihat bagaimana kamu bangkit dari masa redup dan bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupmu untuk membawa perubahan yang indah. Bab 6. Komunikasi dan pertemuan. Jiwa yang terpilih, energi semesta saat ini membawa pesan penting. Akan ada komunikasi dan pertemuan baru yang mungkin sudah lama kamu nantikan, atau justru tidak kamu harapkan sama sekali. Ini adalah momen di mana orang-orang yang pernah menjauh, baik karena kesalahpahaman, keegosan, atau sekadar perbedaan jalan hidup, akan mencoba menjalin kembali hubungan denganmu. Namun, seperti semua hal dalam hidup, setiap pertemuan ini membawa dua kemungkinan, kebahagiaan atau rasa sakit. Bagaimana kamu merespons dan bagaimana situasi ini berkembang akan sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaanmu. Dalam menyikapi komunikasi ini, orang-orang yang pernah menjauh darimu mungkin akan mencoba menghubungimu kembali. Mungkin ini berupa pesan singkat, panggilan telepon, atau bahkan kunjungan mendadak. Mereka bisa datang dengan berbagai alasan, seperti ingin memperbaiki hubungan, meminta maaf, atau sekadar ingin tahu tentang keadaanmu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua komunikasi membawa niat baik. Ada yang datang dengan tulus, tetapi ada juga yang sekadar ingin memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Maka, bijaksanalah dalam membaca niat di balik setiap pesan atau kata-kata yang mereka sampaikan. Jika mereka datang dengan hati yang jujur, ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang indah, sebuah rekoneksi yang bisa memperbaiki hubungan yang pernah retak. Namun, jika kamu merasa ada ketidakjujuran atau motif tersembunyi, jangan ragu untuk menjaga jarak. Jiwa yang terpilih tidak perlu terbebani oleh hubungan yang tidak sehat. Tidak hanya komunikasi, pertemuan langsung juga bisa terjadi. Ada kalanya pertemuan ini membawa kebahagiaan, terutama jika dilakukan dengan orang yang benar-benar peduli dan menghargaimu. Sebuah pelukan hangat, percakapan mendalam, atau bahkan tawa bersama dapat menjadi penyembuh bagi luka lama. Namun, tidak semua pertemuan berjalan mulus. Ada kemungkinan bahwa pertemuan ini justru memunculkan kembali rasa sakit lama atau trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Bertemu dengan seseorang yang dulu melukai atau mengabaikanmu bisa menjadi pengalaman yang berat. Di sini penting bagi kamu untuk mengenali batasan diri. Jika kamu merasa belum siap menghadapi mereka, tidak apa-apa untuk menunda pertemuan atau bahkan menolaknya. Keselamatan emosionalmu adalah prioritas utama. Berhati-hatilah dalam merespons ketika komunikasi baru datang. Baik itu berupa pesan, panggilan, atau pertemuan, selalu ingat untuk merespons dengan hati-hati. Jangan terburu-buru memberikan jawaban atau keputusan. Luangkan waktu untuk merenung, untuk mendengarkan intuisi yang diberikan Tuhan kepadamu. Jiwa yang terpilih, setiap komunikasi dan pertemuan adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk hidupmu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Orang-orang yang mencoba menjangkau kembali mungkin dikirim oleh Tuhan untuk menguji kebijaksanaanmu,
untuk memberi kesempatan baru, atau bahkan untuk mengingatkanmu tentang pelajaran yang sudah kamu pelajari di masa lalu. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi ini dengan tenang dan bijaksana. Tuhan selalu bersamamu, memberikan petunjuk melalui intuisi dan tanda-tanda di sekitarmu. Setiap komunikasi, setiap pertemuan, adalah peluang untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang kuat, penuh kasih, tetapi juga bijaksana. Ingatlah, tidak semua orang yang datang kembali pantas untuk diterima sepenuhnya, tetapi setiap orang yang datang kembali membawa pelajaran, baik itu tentang cinta, pengampunan, atau batasan. Buka hatimu, tetapi tetaplah berhati-hati, karena dalam setiap keputusan yang kamu buat, kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih, yang telah belajar dari masa lalu dan siap melangkah menuju masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. Bab 7. Potensi pembelajaran dari orang lain. Jiwa yang terpilih, salah satu aspek paling indah dari perjalanan spiritual adalah bagaimana kehidupan kita menjadi pelajaran bagi orang lain, seringkali tanpa kita sadari. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana orang-orang yang pernah mengabaikanmu kini melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terbantahkan, cahaya spiritual dalam dirimu. Cahaya ini bukan hanya sinar yang menerangi jalanmu sendiri, tetapi juga menjadi panduan bagi mereka yang pernah berjalan menjauh darimu. Ketika seseorang memandangmu hari ini, mereka mungkin tidak lagi melihat pribadi yang sama seperti sebelumnya. Kini, mereka melihat seseorang yang telah melalui proses transformasi luar biasa, sebuah energi yang memancar dari kedalaman jiwamu. Ini adalah cahaya spiritual yang tak bisa disembunyikan atau diabaikan. Bagi mereka yang pernah mengabaikan atau meremehkanmu, cahaya ini akan terasa seperti kejutan. Mereka mungkin bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu luar biasa? Bagaimana kamu tetap kuat ketika dunia terlihat begitu keras terhadapmu? Cahaya ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari perjuanganmu, dari doa-doamu yang penuh harapan, dan dari perjalanan spiritual yang membentukmu menjadi dirimu yang sekarang. Cahaya ini adalah bukti nyata dari keberadaan Tuhan dalam hidupmu, yang selalu mendampingimu di setiap langkah. Orang-orang yang dulunya menjauh darimu kini mungkin mendekat, bukan hanya karena kekaguman, tetapi juga karena keinginan untuk belajar. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan. Ketenangan dalam menghadapi badai, keyakinan dalam menghadapi keraguan, dan kasih sayang bahkan ketika dikelilingi oleh kebencian. Ada beberapa hal yang mereka mungkin ingin pelajari darimu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu tetap berdiri tegak meskipun dunia seakan-akan berusaha menjatuhkanmu. Mereka ingin merasakan ketenangan yang terpancar dari dirimu, bahkan di saat-saat sulit. Mereka ingin memahami bagaimana kamu bisa memiliki hubungan yang begitu mendalam dengan Yang Maha Kuasa, sehingga langkah-langkahmu terasa begitu terarah. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang mendekat dengan niat yang benar-benar tulus. Beberapa mungkin hanya penasaran, sementara yang lain mungkin ingin mencari cara instan untuk mendapatkan apa yang kamu miliki. Dalam situasi seperti ini, kebijaksanaanmu sebagai jiwa yang terpilih akan menjadi kunci utama. Menjadi guru tanpa menggurui. Jiwa yang terpilih tidak harus bersikap seperti guru formal untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Cahaya spiritualmu sendiri sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka yang mencarinya. Cara kamu berbicara, bertindak, dan merespons situasi akan menjadi pelajaran tersendiri bagi mereka. Ketika mereka melihat bahwa kamu adalah pribadi yang jujur dan tulus, mereka akan memahami bahwa kualitas ini adalah sesuatu yang langka dan berharga. Jika kamu memilih untuk memaafkan mereka yang pernah mengabaikanmu, tindakan ini akan menjadi pelajaran tentang kekuatan cinta dan pengampunan yang sejati. Ingatlah, jiwa yang terpilih tidak pernah memaksakan pelajaran kepada orang lain. Cahaya spiritualmu
akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kehadiran orang-orang yang ingin belajar dari kualitas spiritualmu adalah tanda bahwa pertumbuhanmu memiliki dampak besar, tidak hanya pada dirimu sendiri, tetapi juga pada mereka yang berada di sekitarmu. Ini adalah momen di mana kamu diundang untuk berbagi, tetapi juga untuk tetap rendah hati. Jangan biarkan rasa bangga berlebihan menguasaimu. Ingatlah bahwa semua cahaya yang kamu miliki berasal dari Tuhan. Sebagai alatnya, kamu diberi tugas untuk berbagi, menginspirasi, dan membantu, tetapi tanpa kehilangan rasa syukur dan kerendahan hati. Jika mereka datang dengan niat baik, sambutlah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Jika mereka datang dengan kebingungan, berikan mereka jawaban melalui tindakan dan keteladananmu. Namun, jika mereka datang dengan niat yang tidak tulus, tetaplah menjaga batasan yang sehat. Jiwa yang terpilih, setiap hubungan dalam hidupmu adalah cermin. Orang-orang yang ingin belajar darimu adalah bukti bahwa perjalananmu memiliki makna yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Mereka melihat keindahan spiritual yang Tuhan telah tempatkan dalam dirimu, dan mereka tertarik pada cahaya itu. Tetaplah menjadi terang yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat, tetapi ingatlah, dalam berbagi cahaya, jangan biarkan cahayamu sendiri redup. Tuhan telah menempatkanmu di sini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagian dari tugas itu adalah mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus melindungi dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, kita telah menyusuri perjalanan ini bersama, melangkah melalui setiap bab yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Kini saatnya untuk merenung sejenak dan menyadari bahwa segala hal yang kita alami, baik yang manis maupun yang pahit, merupakan bagian dari perjalanan spiritual kita. Setiap pertemuan, setiap kesulitan, dan setiap perubahan adalah langkah-langkah yang telah ditentukan dalam takdir kita untuk membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, tujuan hidup kita, dan hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap langkah yang kita tempuh dalam hidup ini, baik itu dipenuhi dengan kebahagiaan atau kesakitan, sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang telah Tuhan rencanakan untuk kita. Semua peristiwa, meski terkadang terasa sulit dan penuh tantangan, adalah sarana untuk mengasah jiwa kita, memperkuat karakter, dan membawa kita menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam setiap penderitaan, kita belajar untuk bangkit, memahami arti dari maaf, dan merasakan keindahan yang tersembunyi dalam kesabaran. Setiap luka memberi kita kekuatan yang tidak pernah kita sangka, dan setiap kebahagiaan adalah pelajaran tentang bersyukur dan berbagi dengan sesama. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kita diingatkan tentang anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kebahagiaan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk dibagikan. Sebab, sejati-sejatinya, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mampu memberikan kegembiraan kepada orang lain. Begitu juga dengan rasa ketidakadilan atau perasaan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, kita harus ingat bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat yang paling kelam sekalipun. Setiap tantangan yang datang adalah undangan untuk kita tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita, jiwa yang terpilih untuk misi hidup yang lebih tinggi. Dunia ini penuh dengan energi yang saling bertentangan, dan kita harus bijak dalam menjaga keseimbangan batin kita. Tidak semua interaksi yang kita hadapi memiliki niat baik atau energi yang sejalan dengan tujuan hidup kita. Oleh sebab itu, penting untuk selalu berada di dekat mereka yang mendukung pertumbuhan spiritual kita, yang melihat cahaya dalam diri kita dan mendukung perjalanan kita. Kita harus hati-hati, memilih dengan bijak siapa yang layak kita beri ruang dalam kehidupan kita. Hindari mereka yang datang dengan niat buruk atau manipulatif, yang hanya akan menguras energi kita dan menjauhkan kita dari kedamaian batin. Sebagai jiwa yang terpilih,
Kita diberkahi dengan kemampuan untuk merasakan energi yang ada di sekitar kita. Ini adalah hadiah yang harus dijaga dan dihargai, agar tidak terperangkap dalam dinamika yang merusak vibrasi kita. Ketika kita merasa terhimpit oleh keadaan, atau terjebak dalam energi negatif, kita harus ingat untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengetahui yang terbaik untuk kita, bahkan saat kita merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan melepaskan kendali, kita memberi Tuhan ruang untuk bekerja melalui hidup kita, membimbing kita menuju jalan yang lebih baik, yang hanya bisa kita lihat jika kita berserah penuh. Menghadapi kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup ini adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang sesuai dengan rencananya untuk kita. Jika kita bisa menerima kenyataan ini, maka kita akan belajar untuk hidup dengan lebih tenang, melepaskan rasa takut dan kekhawatiran yang seringkali membelenggu langkah kita. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan jalan yang luar biasa untuk kita, penuh dengan kebijaksanaan, cinta, dan kemajuan spiritual. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kita pada tujuan yang lebih tinggi. Meski perjalanan hidup kita kadang penuh dengan ujian dan rintangan, kita harus terus menyambut masa depan dengan penuh harapan. Setiap hari adalah peluang untuk memperbaiki diri, untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan selalu membuka pintu baru, memberi kesempatan baru, dan menawarkan jalan yang lebih baik untuk kita. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Dengan penuh keyakinan, berjalanlah di jalan yang telah Tuhan siapkan, karena setiap langkah akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual yang sejati. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu memiliki kekuatan untuk memancarkan cahaya di dunia ini. Jangan biarkan apapun meredupkan cahaya itu. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan. Percaya bahwa Tuhan selalu bersamamu, membimbingmu dalam setiap langkah. Semua yang kita alami dalam hidup ini, baik itu pertemuan, perubahan, ataupun langkah yang harus kita ambil, adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Setiap hal yang terjadi adalah cara Tuhan bekerja melalui hidup kita, mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih mencintai, dan lebih menghargai perjalanan ini. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada di setiap langkah hidupmu, memberikanmu kekuatan untuk menjalani perjalanan ini dengan penuh cinta, kebijaksanaan, dan keberanian. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat dan ingin mendapatkan lebih banyak konten spiritual yang mendalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga setiap langkah yang kamu ambil semakin dekat dengan tujuan yang telah Tuhan siapkan untukmu.